Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kau berikan kami hikmat kekuatan ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan kami ya Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Kita nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya,
terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami ya Tuhan, dan mengurapi setiap hati kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen lebih lagi bagi kami ya Bapa, untuk lebih lagi mengasihi-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, hidup kami ini ya Bapa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan
hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Haleluya, kami siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita. Hari ini kita lagi dalam masa-masa memasuki hari Paskah, dan saya harap kita bisa melihat kembali ya apa yang Tuhan kita sudah lakukan dalam hidup kita. Dan tanpa basa-basi, saya akan langsung masuk menuju bacaan kita hari ini yang diambil dari buku Yohanes pasal ke-13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus padanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku."
Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata pada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah aku pilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang. Juga belum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Ya, oke, perikopnya cukup panjang saudara, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bacaan kita hari ini saudara ya. Kalau Anda lihat, ini luar biasa. Ya, dikatakan bahwa sebelum hari Paskah, Yesus telah tahu. Dan jadi dari bacaan ini kita bisa mengetahui beberapa karakternya Yesus. Tepatnya ada dua hal yang kita bisa lihat. Nah, tapi yang pertama, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, yang pertama kita bisa lihat itu bahwa Tuhan Yesus waktu dia ada di dalam dunia ini, yang kita harus tahu bahwa dia memang sepenuhnya manusia, tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Jadi karakter keilahian itu ada dalam diri Yesus. Itu ia tahu apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Ya, jadi ia tahu bahwa saatnya sudah tiba, ia tahu bahwa ia akan disiksa, disalibkan, ya, dan ia juga tahu, kalau Anda baca di bawah bagian ayat ke bawah, dia tahu bahwa siapa di antara murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Jadi ini menarik, karena dengan dari sini kita tahu ya, terlepas dari apa yang Tuhan tahu, apa yang akan ia alami, ya, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Makanya kata buku Filipi, yang dia tetap setia, ya, sampai akhir. Ya, ini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Tapi sebelum saya berbicara lebih lanjut, kita tahu bahwa ini adalah sebuah cerita yang cukup terkenal. Sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus, seorang guru, seorang Tuhan, seorang yang memiliki posisi, ya, membersihkan atau menyuci, ya, membasuh kaki murid-muridnya. Kita perlu tahu saudara, mungkin Anda berpikir apa sih yang luar biasa, apa sih yang signifikan yang dari acara cuci kaki ini. Nah, ada tiga hal saudara. Kalau kita kembali ke masa lalu, ke zamannya Yesus, ya, cuci kaki itu ada tiga makna. Yang pertama saudara, itu adalah bagian dari keseharian mereka dalam ritual higienis, ya, menjaga kebersihan dan kesehatan diri setiap dari mereka. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa di zaman itu di Palestina, ya, itu adalah sesuatu yang lumrah untuk mencuci kaki. Karena begini, ya, zaman itu nggak ada namanya mobil, nggak ada namanya sepeda, ya, kemana-mana itu mayoritas harus jalan kaki. Ya, jadi jalanan berdebu dan kemana-mana harus jalan kaki. Dan Anda harus ingat, ya, waktu itu mereka memakai kasut atau lebih ke arah sandal. Ya, tidak ada namanya kaos kaki, tidak ada namanya sepatu kets, ya, atau sepatu olahraga, tidak ada saudara. Itu hanya sandal. Jadi kakinya tuh jari-jari kakinya tuh semua terekspos. Kebayang nggak saudara ya, kalau Anda pakai sandal kemana-mana, ya, di jalan yang berdebu, ya, Anda harus ingat juga, zaman itu tidak ada namanya jalan aspal. Ya, jadi semua tanah, pasir, debu di mana-mana, dan Anda jalan di atas itu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan seberapa kotor kaki seseorang setelah
habis berjalan seharian. Ya, jadi makanya setiap kali zaman itu ya, kalau mau masuk ke rumah, semua kakinya harus dibasuh atau harus dicuci. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kejadian atau tradisi membasuh kaki itu adalah bagian dari keramah tamahan seorang tuan rumah. Jadi seorang tuan rumah akan menunjukkan rasa hormatnya, ya, waktu ada tamu datang, ia akan menyediakan seorang budak, harus kata ini, ya, menyediakan seorang budak untuk membasuh kaki tamunya ini, ya, sebagai bukti kehangatan, keramahan dari yang punya rumah. Tapi kita harus tahu bahwa, ya, kebanyakan orang, kalau ini orang-orang biasa masuk ke rumah, ya, tuan rumah hanya menyediakan tempayan air dan mungkin kain untuk mengelap kaki. Jadi orang-orang harus membasuh kakinya sendiri, membersihkan kakinya sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai keluarga yang mungkin lebih berada, ya, atau tamu yang lebih terhormat, akan ada seorang budak. Dan harus ingat, budak yang ditugaskan untuk mencuci kaki dari tamu ini adalah tidak hanya sekedar budak, tapi kebanyakan adalah budak orang non-Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi tidak boleh, ya, mencuci kaki orang lain karena itu dianggap najis, saudara. Jadi harus budak, dan tidak hanya budak, tapi budak orang non-Yahudi. Ya, ini supaya Anda bisa mengerti betapa luar biasanya apa yang Yesus lakukan ini. Kemudian yang ketiga, nah, acara tradisi cuci kaki itu juga sering dilakukan waktu mau memasuki ruang-ruang ibadah orang-orang Yahudi. Jadi ini sebuah tradisi yang zaman itu ini dicatat oleh seorang ahli filosofer, filsuf bernama Philo, atau seorang penulis sastrawan, ya, namanya Philo. Ini dia mencatatkan bahwa di zaman itu, di abad yang pertama, orang Yahudi kalau mau masuk ke dalam temple, ya, atau ke dalam bait sucinya mereka, semua harus cuci kaki. Nah, dari sini saya ingin tekankan, Anda lihat dari 3 poin ini, apa sih yang signifikan dari acara atau apa yang Yesus lakukan dalam membasuh kaki murid-muridnya. Nah, yang pertama, saudara, kalau Anda mencatat, ya, itu menunjuk, seringkali waktu kita dengar khotbah ini, yang kita tangkap itu selalu berbicara mengenai kerendahan hati, ya kan? Yesus lagi mau memberi pelajaran, oh, ini loh anak-anak, ya, ini loh teman-teman, namanya merendahkan hati kita, ya, dengan membasuh kaki satu dengan yang lain. Tapi saya mau tekan pada Anda bahwa sebenarnya lebih dari sekedar Yesus mau menunjukkan mengenai atau mengajarkan mengenai kerendahan hati. Tapi yang pertama kali ini adalah, ya, Tuhan mau menunjukkan kebesaran dan intensitas cinta kasihnya kepada Anda dan saya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia Tuhan yang mengasihi, ya, sampai akhir. Makanya Anda lihat, yang pertama katakan itu, Yesus tahu saat dia sudah tiba, ya. Kemudian kalau berikutnya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, jadi saudara, saya tuliskan sini, kalau Anda dan saya ini adalah miliknya Tuhan, ya, sama seperti murid-muridnya, cinta kasih Tuhan pada Anda dan saya itu tidak ada kesudahannya, ya, tidak ada akhirnya, dan ia akan mengasihi kita sampai pada kesudahan segala sesuatunya, dan kasihnya tetap akan ada. Amin, saudara. Itu sebuah kabar baik untuk Anda dan saya. Dan kita harus tahu, kasihnya Tuhan itu bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar, oh, oke lah, kamu cukup rajin beribadah, saya sayangnya sama kamu, yang kamu baik sama saya baik sama kamu. Tidak, saudara. Kita bisa lihat yang dari acara membasuh kaki ini, yang beberapa komponen dari cinta kasihnya Tuhan. Yang pertama saya tulis ini, yang cinta kasihnya Tuhan itu personal. Anda tahu Yohanes 3 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, jadi Tuhan mengasihi orang-orang yang ada dalam dunia ini. Tapi di Yohanes 13 ini yang menunjukkan tidak hanya, ya, Anda dan saya itu tidak hanya sekedar berupa bagian dari dunia ini, tidak hanya sekedar angka, ya, sebuah angka di matanya Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi saya secara pribadi, Tuhan mengasihi Anda secara pribadi. Karena tidak ada yang lebih personal daripada seseorang menjamah kaki Anda dan saya. Ya, bayangkan. Jadi waktunya sih menjamah kakinya murid-muridnya, ya, dan membasuh itu adalah sesuatu yang personal. Saya yakin, ya, sedekat-dekatnya Anda dan saya, Anda pasti akan risih kalau saya pegang kakinya Anda. Ya, itu hanya orang-orang yang intim, hanya orang yang dekat yang boleh menyentuh, menjamah kaki kita.
dan yang mau menjamah kaki kita. Anda ngerti ya? Maksudnya saya yakin Anda tidak akan mau menjamah kaki saya atau mencuci kaki saya. Tapi kalau untuk istri saya, seseorang yang dekat dengan saya, yang mengenal saya luar dan dalam, ya tidak akan punya masalah untuk menjamah kaki saya. Jadi kembali lagi, cinta kasih Tuhan itu personal. Yang kedua, natural. Natural artinya alami, tidak dibuat-buat. Jadi begini, Tuhan Yesus itu tidak hanya guru yang mengajarkan teori. Ini loh anak-anak, caranya mengasihi begini. Kamu harus saling mengasihi. Dan kita tahu, kalau kita baca nanti ayat ke-34 dan ke-35, poin dari Yohanes 13 ini, Tuhan ngomongin mengenai kasih. Ya, tapi tidak, dia alami. Dan dia itu natural. Ya, dan kemudian apa lagi? Ketiga itu unconditional, tidak bersyarat. Anda harus tahu, dari ke-12 murid yang dicuci kakinya, di dalamnya itu ada namanya Yudas. Tuhan nggak tahu Yudas akan mengkhianati dia, tapi meskipun Tuhan Yesus tahu, ya, ia tetap membasuh kakinya Yudas. Luar biasa. Ya, kemudian apa? Intentional. Ya, agak intensnya, agak niatnya. Bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar juga menunjukkan, tapi dia memang berniat untuk melakukannya itu. Kemudian radikal. Ya, dan jadi saya senang katanya radikal ini artinya all in or nothing at all. Ya, semuanya atau tidak sama sekali. Itu cinta kasihnya Tuhan. Ya, all in. Karena kembali lagi, tidak ada yang lebih memalukan di zaman itu, ya, untuk seseorang lakukan daripada ya sujud di kaki dan kemudian membasuh kaki orang di depannya. Itu sesuatu yang sangat istilahnya sudah semuanya sudah ditaruh di bawah kaki orang itu. Harga dirinya, ya, sudah ditaruh dalam kaki orang itu. Sudah bayangkan, itu begitu radikalnya cinta kasih Tuhan kepada Anda dan saya, ya, penuh pengorbanan. Nah, kita harus tahu bahwasanya tidak hanya kami di sana. Ya, setelah Yesus membasuh kakinya, Anda ingat ada percakapan antara Petrus dengan Yesus. Ya, Petrus berkata, seperti biasa, Petrus ini orang yang sangat laga, ya, orang yang bilang, masa jangan, kamu nggak boleh cuci kaki saya, sampai selamanya tidak boleh. Tapi kemudian Yesus ngotot, Yesus bilang, tidak, kamu sekarang nggak ngerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Kemudian Yesus berkata gini, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi poin yang kedua dari apa yang Yesus lakukan dengan membasuh kakinya murid-muridnya, itu adalah sebuah ungkapan welcome to the club. Ya, selamat bergabung ke dalam bagiannya Tuhan Yesus. Kita harus tahu kata bagian di sini, kata Yunaninya, ya, itu adalah meros. Jadi meros itu tidak hanya berkata bahwa kamu menjadi bagian dari aku, atau kamu sekarang jadi one of us, salah satu dari saya. Tapi ini juga memiliki makna lebih dalam. Kamu akan mendapat bagian dalam masa depanku, in my destiny, ya, takdirku, nasibku, yang juga mengambil bagian dalam my inheritance, itu warisanku. Dan banyak orang Kristen istilahnya kata warisan ini, wah, saya dapat berkat, saya dapat suatu bagian yang luar biasa dari surga, keselamatan. Amin semuanya, saudara. Ya, itu adalah bagian dari kita menjadi murid-muridnya Yesus, pengikutnya Yesus. Tapi kata welcome to the club, kata menjadi bagian daripada Yesus, itu berbicara mengenai kita mengambil bagian di dalam kesengsaraannya Tuhan Yesus. Makanya kalau jadi orang Kristen, kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami penganiayaan, kita diolok-olok, kita diketawai, ya, itu semua adalah bagian dari kita mengambil bagian dalam kesengsaraannya Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya kesengsaraan Tuhan Yesus, kita juga mengambil bagian dalam panggilannya Tuhan Yesus, dalam tujuan hidup Yesus waktu ada dalam dunia ini. Ya, jadi itu maksudnya dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan itu langsungkan disambungkan pada Anda dan saya. Ada amin Tuhan. Jadi kembali lagi tidak hanya cuma soal tradisi cuci kaki, atau tidak hanya bicara mengenai kerendahan hati, tapi ada maksudnya. Poinnya itu adalah waktu kita menjadi murid-murid Yesus, kita masuk dalam klubnya Yesus, kita mengikuti panggilan Yesus. Kita semua memiliki sebuah panggilan yang sangat tinggi, menjadi murid-muridnya Yesus, menjadi pengikutnya Yesus. Dan menjadi, kalau Anda lihat di ayat ke-20, kita dipanggil menjadi utusan-utusannya Tuhan Yesus. Ya, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Terlepas dari apa profesi kita, apa pekerjaan kita, kita semua punya panggilan yang sama, panggilan yang sangat tinggi. Ya, yaitu menjadi murid Yesus dan menjadi utusannya Tuhan Yesus.
Nah, saya contohkan sini, ini adalah sebuah panggilan yang tinggi. Namun dengan panggilan yang tinggi, ya, membutuhkan kita untuk turun ke bawah, to go low, untuk merendahkan diri kita. Bukan malah yang ditambah meninggikan diri kita, tapi merendah. Semakin tinggi, ya, panggilan hidup kita, semakin besar kalau mau pakai Anda dan saya, kita justru harus semakin merendah. Kita harus semakin, ya, kecil, dan Tuhan semakin besar. Ya, poin yang terakhir, saudara, apa kita bisa pelajari dari ini? Jadi kembali lagi, ya, welcome to the club. Ya, kita ini menjadi bagian dari anak-anak Allah. Ya, tapi yang ketiga, saudara, ada sebuah misi yang diberikan, mission given. Anda ingat Yesus berkata, ya, kalau saya ini guru, saya ini rabi, saya ini Tuhan, dan saya rela mencuci, membasuh kaki Anda semua. Nah, Tuhan berkata, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Nah, yang menarik, saudara, bahwa kalau kita perhatikan sejarah gereja mula-mula, ya, puji Tuhan, saya punya kesempatan studi di gereja mula-mula, sempat ke gereja di Korintus, ya, gereja di Turki, di Yunan, Galatia, Efesus, semuanya, saudara. Tidak ada namanya tradisi membasuh kaki. Jadi kita mungkin bingung loh, katanya aku beri teladan padamu supaya kamu juga berbuat sama. Tapi yang maksud Yesus itu bukan memberi teladan dalam hal cuci kakinya, dalam hal membasuh kakinya. Jadi, kalau kita cuma melakukan pembasuhan kaki sebagai tradisi, itu cuma sebuah teori, sebuah perbuatan. Tapi yang penting itu bukan perbuatannya, bukan aksinya. Tapi yang penting itu adalah maksud hatinya. Saya ulangi. Jadi dalam bagi Tuhan, yang penting itu bukan aksi, tapi maksud hati, ya, niat hati. Itu yang terpenting, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa dalam memberikan teladan, kita juga harus punya sikap hati, sebuah maksud hati yang rendah hati, yang mau merendahkan diri kita. Itu adalah salah satu bukti wujud sebuah cinta kasih. Saudara, ini bisa dipraktekkan dalam banyak hal, dalam berkeluarga, dalam hubungan suami istri, dalam melayani. Saudara, kalau kita mengaku kita punya cinta kasih, tapi kalau kita tidak punya hati yang rendah, ya, kita tidak punya hati yang mau melayani. Apa sih maksudnya hati yang rendah hati yang mau melayani itu artinya apa? Artinya mungkin saya memang lebih dari kamu. Seperti Tuhan Yesus, aku ini guru, aku ini rabi, aku ini Tuhan. Aku memang mungkin aku tahu lebih banyak, aku lebih hebat, aku lebih ini lebih itu, ya, tapi aku mau mengasihi kamu dan aku rela, ya, untuk mendengarkan kamu. Aku rela untuk mengalah, aku rela untuk kamu yang menjadi Tuhan, kamu yang dipercayakan Tuhan menjadi atasanku. Aku mau belajar mendengar kamu. Ya, kalau sudah hubungan suami istri, kalau Anda merasa sebenarnya Anda lebih pintar dari suami Anda, kalau saya mau jujur, ya, dalam rumah tangga saya, istri saya itu jauh lebih pintar dari saya. Dia tahu banyak hal sebenarnya, ya, tapi dia belajar, ya, bahwa dalam rumah tangga ini saya menjadi kepala keluarga, dan kalau dia mengasihi saya, dan kalau dia menjadi dia menjadi utusannya cinta Tuhan dalam hidup saya, dia belajar untuk merendahkan diri dia, untuk mau tunduk, untuk baik, walaupun kamu itu, saudara, lebih bodoh dari saya, kamu lebih gak bisa apa-apa dari saya, tapi saya rela untuk submit, saya rela untuk tunduk kepada kamu. Itu maksudnya yang Tuhan Yesus mau diteladani. Jadi saudara yang terkasih, kita itu, ya, harus ngerti bahwa cinta kasih Tuhan yang besar itu tidak berhenti hanya di dalam hidup kita. Yang kita ini orang-orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang egois. Ya, wah, untuk mengasihi saya, kita nangis, berember-ember, kita angkat tangan, nyanyi, yang terharu sama kebaikan Tuhan. Tapi dalam hal ini kita mau masuk hari Paskah ini, kita harus tahu bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak berhenti di Anda dan saya. Tapi justru karena kita sudah begitu dikasihi Tuhan, saya mau menantang siang dari Anda, kita harus mengabarkan, kita harus menjadi utusan-utusannya Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, ya, menyampaikan cinta kasih Tuhan dalam hidup orang-orang sekitar kita, orang yang belum kenal Tuhan. Ya, karena ayat 20 ayat terakhir katanya begini, karena barang siapa yang menerima orang yang diutus oleh Tuhan menerima Yesus, dan barang siapa menerima Yesus yang mengutus Anda dan saya menerima Allah Bapa yang mengutus Yesus, dan barang siapa menerima Allah Bapa di buku Yohanes 1 ayat ke-12, mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
agama saudara. Jadi tidak hanya ada, jangan berhenti, oh amin saya ini anak Allah, amin saya punya keselamatan, amin saya diberkati. Tapi saudara, kita harus menjadi utusan ya Tuhan, bukan hanya kerjaan pendeta, bukan hanya kerjaan pelayan gereja Tuhan, gereja ini, tapi kita harus menjadi utusan penyampai kabar baik mengenai cinta kasihnya Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kita akan akhiri dengan begini, mungkin Anda berkata, bagaimana kita bisa menjadi utusan cinta kasihnya Tuhan? Kalau Anda lihat di Yohanes 13 ayat 34-35, ini kita lompat saudara, ya. Judulnya itu perintah yang baru, ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin saudara. Ya, bagaimana kita menjadi utusan mengabar cinta kasihnya Tuhan? Kita semua punya sebuah misi. Kalau kita tahu di Matius ya, yang kata apa? Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bagi orang mikir, oh pergi menjadikan seluruh bangsa muridku, oh yaudah kita buka gereja yuk, ya udah kita bikin KKR, ya udah kita penginjilan, pendalaman, ya semuanya itu luar biasa saudara. Tapi kita harus tahu tidak semua dari kita bisa buka gereja tiap hari, tidak semua dari kita bisa pergi ke pendalaman untuk melayani. Tapi kita bisa belajar dari Yesus. Kita lihat sini, selama hidupnya Yesus, dia melakukan pelayanan yang luar biasa, pelayanan di umum, dia pelayanan dari desa ke desa, dia pelayanan yang ribuan berbondong-bondong mengikut dia. Tapi Anda lihat, menjelang hari kematiannya, ya, dia pelayanannya itu malah justru semakin lebih kecil, bukan kecil tapi lebih intimate, ya, kepada 12 muridnya ini. Orang-orang sekitarnya sama ada dan saya, kita punya mimpi, oh saya rindu gereja kita bisa tambah besar, saya rindu bisa mungkin memimpin pujian di hadapan ribuan orang, saya rindu ini, saya rindu itu. Sebenarnya semuanya luar biasa, tapi pelayanan yang Tuhan cari itu sebenarnya dimulai dari orang terdekat kita. Siapa ke-12 orang di sekitar Anda dan saya? Itu yang harus kita tanda kutip basuh kakinya, itu yang harus kita cintai mereka. Ya sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, ya kita mati-matian mengasihi orang-orang sekitar kita ini saudara. Jadi pertanyaan begini, mengenai personal, ya, siapa yang bisa saya kasihi, siapa yang bisa saya layani di dalam lingkup atau dalam lingkungan, ya, orang-orang terdekat saya, itu personal saudara. Itu pertanyaan saya buat Anda saudara. Ya, mungkin Anda bisa catat, tulis nama-nama yang Anda mau doakan setiap hari, yang Anda mau kasih, yang Anda mau layani, supaya orang-orang ini bisa merasakan cinta kasihnya Tuhan. Dan saya mau katakan, ya bukan orang, semakin orang itu tidak layak dicintai, semakin Anda harus mencintai orang itu dengan cinta kasihnya Tuhan. Yang kedua, natural. Ya, bukan berarti kita itu akhirnya dibuat-buat, oh saya udah tulis namanya pastor, terus jadi akhirnya semuanya tidak tulus. Tidak, harus natural. Cinta kasih buat orang-orang ini harus alami, apa adanya. Ya bukan cuma sekedar checklist, oke hari ini saya berdoa untuk orang ini, tidak. Tapi waktu Anda mendoakan orang ini, memang Anda benar-benar mengasihi orang itu saudara. Kemudian apa lagi? Ya, tidak bersyarat, unconditional. Ya, siapa yang bisa saya cintai, saya layani. Ya, walaupun saya tahu mungkin orang-orang ini tidak akan mencintai saya kembali. Ya, atau orang yang paling tidak pantas saya cintai dalam lingkungan hidup saya, itu yang akan saya cintai, itu yang akan saya kasihi. Intentional. Ya, jadi saudara, kita tidak hanya sekedar ngomong teori atau punya rencana, tapi kita menaruh niat dan rencana kita ke dalam aksi. Kita harus ada plan, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta kasih kita pada orang itu, ya, atau apa yang bisa kita layani kepada orang itu. Kemudian radikal, ya, cinta kita itu harus radikal saudara. Artinya how far am I willing to, seberapa jauh saya rela untuk pergi atau lakukan untuk orang yang saya cintai ini, ya, dengan cinta kasihnya Tuhan. Kembali lagi, saya nggak ngomong mengenai cinta kasih romantika, tapi cinta kasihnya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, saya tambahkan sini, itu misional. Harus ada misinya. Bagaimana cinta kasih saya, bagaimana pelayanan saya akan membawa perubahan dalam hidup orang itu, akan membawa orang kepada pertobatan. Ya, inilah yang harus kita pelajari saudara. Saya senang dengan sebuah kutipan dari Charles Spurgeon. Dia ngomong begini, kita itu cuma ada dua pilihan, apakah kita itu adalah misionaris atau kita itu adalah penipu, ya, atau pemain sandiwara, imposter, gitu ya. Apa maksudnya saudara?
banyak dari pikir kita, saya kan bukan misionaris, saya kan bukan penginjil. Misionaris itu hanya pendeta atau orang-orang yang memang dikirim ke pedalaman. Tidak, saudara. Setiap dari kita, kalau kita ada sebagai orang Kristen, kita semua itu adalah misionaris. Kita nggak harus pergi jauh untuk menjadi seorang penginjil atau menjadi utusan cinta kasihnya Tuhan. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang jauh untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, namun we can go far for those who are close to us. Ya, itu adalah cinta yang Tuhan inginkan buat kita miliki, buat satu dengan yang lain. Karena ini begitu luar biasa. Ya, kita harus mengerti bahwa ya kita tidak, tujuan hidup kita itu tidak hanya sekedar yang penting cari uang, makan, dan punya keluarga, dan seterusnya, saudara. Baik, saudara, saya akan akhiri dengan kutipan ini dari David Livingstone, seorang misionaris di Afrika. Ya, dia berkata demikian. Dia berkata, kalau seseorang saja melihat sebuah panggilan dari sebuah raja di dunia ini sebagai sebuah kehormatan, maka kita melihat panggilan daripada Tuhan, Raja segala raja, sebagai sebuah beban hidup. Ya, luar biasa. Apa maksudnya, saudara? Begini, kebayang nggak, saudara, kalau hari ini Presiden Jokowi yang memanggil Anda, kemudian memberi Anda sebuah tugas, mengemban suatu panggilan, ya, contohnya untuk menemukan vaksin misalnya untuk COVID-19, atau mungkin menemukan sebuah cara bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota tinggi atau di kota di mana Anda berada, contohnya. Kita akan melihat itu sebagai sebuah kehormatan, karena seorang presiden mau menunjuk saya, mau menunjuk Anda untuk melakukan tugasnya. Nah, hari ini, saudara, Raja segala raja, Tuhan kita memberi sebuah panggilan, sebuah tugas. Pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Tidak hanya melalui khotbah, tidak hanya melalui penginjilan, tidak hanya melalui KKR, tidak hanya melalui, mungkin kita bisa ngajak orang ke gereja, itu luar biasa, tapi kita bisa mulai dari hal yang paling dasar, yaitu apa? Dengan kita mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau Anda lihat ayat ke-34 ke-35, aku memberikan perintah baru pada kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat ayat ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Soalnya terkasih, mari, mudah-mudahan Anda memulai komitmen. Saya mau belajar lebih lagi. Saya tahu, saya banyak ngomong mengenai mengasihi, saya banyak ngomong mengenai melayani, karena ini yang terpenting. Saya nggak mau hanya khotbah mengenai berkat atau hal-hal yang lucu, kemudian Anda ketawa, Anda terhibur, tapi saya mau kita mengerti, apalagi yang memasuki perayaan Paskah yang akan kita rayakan sebentar lagi. Kita harus mengenai pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sama dari cerita ini, Ia datang tidak hanya untuk mati, ya, kemudian kita jadi terharu sama cinta kasihnya, kita menangis dan udah kita masuk surga, yang penting gue selamat. Tidak. Tapi Yesus berkata, sama hal yang melalui Dia membasuh kaki murid-murid, Dia bilang, hendaklah kamu saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Di ayat 34 sampai 35 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, saudara, hari ini mau Anda mengambil komitmen bahwa Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Mungkin aku tidak bisa jadi worship leader, mungkin aku tidak bisa pemain musik, aku mungkin tidak bisa jadi pendeta, mungkin aku tidak sekolah Alkitab, aku mungkin tidak bisa ini, tidak bisa itu, tapi aku bisa mengasihi, tapi aku bisa melayani, aku bisa merendahkan hatiku, merendahkan diriku, supaya orang-orang bisa tahu bahwa ada Yesus dalam hidupku, dan orang yang saya kasih ini bisa mengenal apa itu cinta kasihnya Tuhan. Dan semuanya itu dimulai dari orang-orang terdekat kita. Kita rindu menyentuh atau menjamah akan membuat dampak di dunia sana, padahal dunia di sekeliling kita masih amburadul. Kita rindu ya punya dampak yang luar biasa di dunia, tapi hendaknya dampak itu dimulai dari dunia di sekeliling Anda dan saya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk masa-masa memasuki prapaskah ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun kita berada, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau ubah hati kami yang dingin, yang suam-suam kuku, yang mungkin sulit untuk mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Hari kami belajar meneladani Tuhan Yesus, seorang guru, seorang Tuhan, seorang penyelamat, rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ini menunjukkan betapa besar kasihnya Tuhan, betapa radikal cinta kasihnya Tuhan kepada murid-muridnya Tuhan, yaitu Anda dan saya. Kita semua murid-muridnya Tuhan, saudara. Dan cinta kasihnya itu tidak berkesudahan. Dan hari ini, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui cinta kasihnya, kita welcome to the club. Kita masuk dalam sebuah klubnya Tuhan yang begitu eksklusif, klub ahli-ahli warisnya kerajaan sorga. Luar biasa, banyak berkat, ada keselamatan untuk Anda dan saya. Tapi saudara, tidak berhenti di situ. Kita juga menjadi mengambil bagian di dalam kesengsaraannya Tuhan Yesus. Kita juga mengambil bagian di dalam panggilannya Tuhan, yaitu apa? Mengabarkan Injil mengenai kerajaan sorga. Mungkin tidak harus melalui khotbah, tidak melalui perkataan-perkataan kita, tapi kesaksian yang paling luar biasa, kesaksian hidup yang paling dahsyat adalah waktu kita mengasihi, waktu kita melayani. Melayani itu bukan hanya soal apa kita lakukan di gereja. Kita sering salah kaprah. Melayani itu tidak mengenai aksi, bukan mengenai perbuatan, tapi melayani itu mengenai hati. Jadi saudara, maukah Anda berkata, Tuhan, hati saya ubahkan, mampukan saya untuk merendahkan hati saya, untuk mau mengalah, untuk mau mengasihi, untuk mau melayani, untuk mau mengampuni, dan dimulai dari orang-orang sekitar saya. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka hati kita terima berkat Tuhan. Sembari kita kembali ke dunia sekitar kita, kita siap dipakai menjadi utusan-utusan cinta kasihnya Tuhan. Dan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, yang menyinari engkau dengan wajahnya, yang berkasih karunia pada engkau, yang menghadapkan wajahnya atas engkau, yang memberikan engkau damai sejahtera. Pergilah dan berbuatlah kasih kepada satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, yang percaya kamu katakan amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan.